Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Ova Musyarofa dan teman-temanku yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat jasmani dan rohani. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman, saya Hairul Anwar dan teman saya Muhammad Aldi Aat Firdaus akan memaparkan video pembelajaran yaitu mengenai penjadwalan proses sistem operasi. Mari kita simak video berikut ini ya teman-teman. Baik, di sini ada pengertian penjadwalan proses sistem operasi. Penjadwalan merupakan sekumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Proses penjadwalan yang akan kita bahas di sini adalah proses penjadwalan sistem operasi Solaris, Linux, dan Windows XP. Selanjutnya, tujuan utama penjadwalan proses optimasi kinerja menurut kriteria tertentu. Di sini ada 7. Yang pertama, agar semua pekerjaan memperoleh pelayanan yang adil. Yang kedua, agar pemakaian prosesor yang dapat dimaksimumkan. Yang ketiga, agar waktu tanggap dapat diminimumkan. Yang keempat, pemakaian sumber daya yang seimbang. Yang kelima, turn around time, waktu sejak program masuk ke sistem sampai proses selesai. Yang enam, efisien, proses tetap dalam keadaan sibuk tidak atau menganggur. Yang ketujuh, agar terobosan atau output dapat dimaksimumkan. Baik, selanjutnya terdapat 3 tipe penjadwalan berada secara bersama-sama pada sistem operasi yang kompleks, yaitu yang pertama, penjadwalan jangka pendek, bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready memori utama. Penjadwalan dijalankan setiap terjadi penghalian proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Kedua, penjadwalan jangka menengah. Setelah eksekusi selama sewaktu-waktu, proses mungkin menunda sebuah eksekusi karena membuat permainan layanan, masukan atau keluaran, atau memanggil suatu sistem call. Dan yang ketiga, penjadwalan jangka panjang. Penjadwal ini bekerja terhadap antrian bits dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif, yaitu waktu pemroses, memori, masukan, dan keluaran. Proses program ini berprioritas rendah digunakan sebagai pengisi agar pemroses sibuk selama periode aktivitas job-job akseleratif rendah. Baik, di sini ada penjadwalan proses sistem operasi Solaris. Mirip seperti tabel ya teman-teman, silahkan dibaca ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada Solaris mengenal 170 prioritas yang berbeda 0 sampai 169, terbagi dalam 4 kelas penjadwalan yang berbeda. Yang pertama itu thread. Di kelas RT memiliki prioritas yang tetap dengan waktu kuantum yang tetap juga. Thread ini memiliki prioritas yang tinggi, berkisaran antara 100 sampai 159. Yang kedua itu sistem. Solaris menggunakan sistem kelas untuk menjalankan kernel proses seperti penjadwalan dan paging daemon. Baik, dan yang ketiga itu ya, tim sharing. Tim sharing kelas merupakan default kelas untuk proses dan kernel thread yang bersesuaian. Tim selesis masing-masing proses dibagi berdasarkan prioritasnya. Dalam hal ini prioritas berbanding terbalik dengan tim selesisnya. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Hairul Anwar. 4. Interaktif.
Kelas interaktif menggunakan aturan yang sama dengan aturan dengan kelas time sharing. Tetapi, kelas ini memberikan prioritas yang tinggi untuk aplikasi jendela atau windowing application sehingga menghasilkan performance yang lebih baik seperti test range AI berkisar 0 sampai 59. Nah, di sini ada table Solaris Dispatch Table for Interactive and Time Sharing Threads. Di sini ada tabelnya ya, teman-teman. Oke, keterangan. Prioritas berdasarkan kelas untuk time sharing dan interactive class. Nomor yang lebih tinggi menunjukkan prioritas yang lebih tinggi. Time quantum. Waktu kuantum untuk setiap prioritas dapat diketahui bahwa fungsi waktu kuantum berbanding terbalik dengan prioritasnya. Time quantum expire. Prioritas terbaru untuk thread yang telah habis time slice-nya tanpa diblok. Dapat dilihat dari tabel bahwa thread yang CPU bound tetap mempunyai prioritas yang rendah. Return from sleep. Prioritas thread yang kembali dari sleeping atau misalnya menunggu dari MK seperti yang terlihat dari tabel ketika MK berada di waiting thread. Prioritasnya berada di antara 50 sampai 59. Hal ini menyebabkan response time yang baik untuk proses yang interaktif. Fixed priority (FX). Thread di kelas fixed priority memiliki range prioritas 0 sampai 59 yang sama seperti di time sharing class, tetapi prioritas mereka tidak akan berubah. Fair share scheduler. Thread yang diatur oleh FSS dijadwalkan berdasarkan pembagian sumber daya dari CPU yang tersedia dan dialokasikan untuk himpunan proses-proses atau yang dikenal sebagai project. FS juga berkisar 0 sampai 59. FSS dan FX baru mulai diimplementasikan di Solaris 9. Di sini ada penjadwalan proses sistem operasi Linux, bisa kalian perhatikan saja. Oke, sudah perhatikan, kita langsung next. Penjadwalan Linux adalah primitif. Algoritmanya berdasarkan prioritas dengan dua range prioritas yang terpisah atau real-time range dari 0 sampai 99 dan nice value berkisar dari 100 sampai 140. Dua range ini dipetakan menjadi global priority scheme, di mana nilai yang lebih rendah memiliki prioritas yang lebih tinggi. Tidak seperti penjadwal yang lain, Linux menetapkan prioritas yang lebih tinggi memiliki waktu kuantum yang lebih panjang dan prioritas yang lebih rendah memiliki waktu kuantum yang lebih pendek. Penjadwalan proses sistem operasi Windows XP bisa kalian lihat saja. Baik, sudah kalian lihat, kita lanjut next. Preemption dapat terjadi karena salah satu dari 4 alasan. Yang pertama, thread menjadi prioritas lebih tinggi atau sampai siap. Thread berakhir. Kuantum habis waktu. Atau 4, thread melakukan panggilan sistem pemblokiran seperti I/O. Dalam hal ini meninggalkan keadaan ready menjadi keadaan menunggu. Next. Ketika thread menjadi ready setelah keadaan menunggu, maka diberikan prioritas tertinggi setiap thread dari proses yang terkait. Dengan program yang saat ini pengguna gunakan diberikan prioritas lebih. Sekian dan terima kasih. Cukup sekian video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.